Kita mungkin akan menderita banyak musibah. Anda tahu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyebutkan kondisi kita seperti hidangan di atas meja. Sa'altu Rabbi Azza wa Jal thalatha. Aku memohon pada Allah 3 hal. Fa'a'tani ithnatain. Allah kabulkan 2 hal. Dan dia tidak mengabulkan wa mana'ni wahidah. Dia tidak mengabulkan 1 di antaranya. Hal pertama yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, Sa'altu Rabbi alla yuhlikuna bima ahlaka bihil umam. Aku meminta pada Allah agar dia tidak menghancurkan kita semua melalui pemusnahan massal, sebagaimana kaum sebelumnya dihancurkan. Apakah itu melalui penyakit, melalui bencana alam? Tapi intinya semua ini kehendak Allah. Ketika sesuatu terjadi di luar kemampuan semua orang, semacam bencana yang datang dan memusnahkan seluruh umat, sebagaimana yang kita baca tentang umat yang dimusnahkan sebelumnya. Jadi aku memohon kepada Allah agar umatku tidak dimusnahkan dengan cara yang sama. Hal kedua yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, alla yuzhiru alaina adu min ghairina. Agar dia tidak membiarkan musuh dari luar memusnahkan kita. Artinya, sebagai umat, kita mungkin akan menderita banyak musibah. Anda tahu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyebutkan kondisi kita seperti hidangan di atas meja, dan orang-orang berkumpul untuk menyantap kita. Begitulah ibaratnya kita terhadap bangsa-bangsa lain. Namun tidak akan pernah terjadi umat ini akan dimusnahkan seluruhnya oleh musuh dari luar. Jadi kata beliau, Allah mengabulkan permintaan itu. Kemudian aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, alla yaj'ala ba'suna au ba'sahum bainahum. Agar Allah tidak memberikan kemalangan kepada umat ini. Disebabkan oleh semacam pertikaian internal. Artinya, Allah tidak membuat kita berpecah belah. Atau agar Allah menyatukan hati kita, namun Allah tidak mengabulkan permintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Alasannya, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurus keadaan dari luar. Tapi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini merupakan salah satu wujud dari Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Kita tidak boleh mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah telah melindungi kita dari segala ancaman luar, lalu juga memberi kita segalanya untuk sukses dari dalam, dan membiarkan kita berlepas tanggung jawab agar tidak terpecah belah. Dalam proses itu, tafsyalu, kita akan gagal, kita akan kehilangan momentum untuk maju sebagai umat, sebagai sebuah bangsa. Jadi bagian pertama dari hadis ini tentu saja yang terpenting tidak mungkin, kita tahu tidak mungkin umat ini akan dimusnahkan seluruhnya. Oleh penyakit apapun, oleh bencana alam apapun, bahwa kita akan menderita akibat gempa bumi, menderita akibat penyakit, tapi umat ini akan bertahan setidaknya hingga batas waktu tertentu, menghadapi apapun yang akan terjadi di dunia ini. Namun dengan pengetahuan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang idza ishtadata riyah. Jika angin bertiup agak kencang, atau jika ada periode kemarau yang panjang, atau hujan yang tanpa henti, tapi intinya adalah perubahan cuaca sekecil apapun, perubahan kondisi sekecil apapun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan terdorong untuk melakukan apa? Beliau akan terdorong untuk sholat, dan beliau akan berdoa. Beliau akan berdoa, dan beliau akan memohon. Jadi kita ketahui banyak dari doa-doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditujukan untuk perkara yang sahabat lain kira hal kecil dan tidak signifikan. Jika suatu tragedi akan menimpa umat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi yang pertama yang mengetahui hal itu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
memberi teladan kepada umat bagaimana sebaiknya bereaksi. Untuk apapun yang terjadi, baik gerhana bulan atau gerhana matahari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan hal buruk akan terjadi disebabkan oleh gerhana. Tapi itu adalah tanda Allah berkuasa penuh terhadap seluruh dunia ini, dan ini merupakan hal yang sebenarnya sangat penting. Ini ilmu penting yang kadang kita abaikan saat membahas tentang khusuf dan kusuf, gerhana bulan dan matahari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menanggapi mitos bahwa, oh tidak, ini pertanda buruk. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Asy-syams wal qamar ayatan min ayatillah. Matahari dan bulan adalah dua dari tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menimpa mereka bukanlah karena kematian seseorang atau karena kelahiran seseorang. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyangkal hal-hal semacam itu. Tapi apa pelajaran spiritual dari semua itu? Yaitu menunjukkan sekalipun Anda ingin menguasai segala sesuatu dengan kekuatan Anda orang yang paling sehat. Anda makan dengan benar, Anda melindungi diri sendiri, Anda memakai apa yang perlu Anda pakai, Anda memiliki tentara yang kuat, Anda memiliki tempat berlindung terbaik, Anda dibentengi sistem kekebalan tubuh Anda, dibentengi dalam hal kesehatan Anda, dibentengi dalam hal tentara Anda. Sekalipun semua itu benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memiliki kuasa penuh. Dan Anda begitu rentan. Perhatikan badai tornado, subhanallah. Saya pikir sesuatu yang penting akan terjadi malam ini. Saya tidak yakin apa itu. Ini adalah halaqah. Tapi sungguh, maksud saya, subhanallah, tornado ini mengoyak Tennessee. Dan lebih dari 25 orang tewas tadi malam. Bukan di tempat yang jauh. Dan ditayangkan di berita utama, yang biasanya hanya terjadi pada berita internasional. Tetapi 25 orang, siapa yang mengira, ya kan? Tetapi dari sinilah kita seharusnya belajar. Kerentanan Anda terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang waktu. Saat Anda pikir Anda tahu semuanya, dan Allah mengingatkan Anda bahwa Anda tidak tahu apapun. Bahwa Anda rentan terhadap gigitan serangga. Anda rentan terhadap perubahan cuaca. Anda rentan terhadap tragedi kesehatan atau krisis yang tiba-tiba. Anda tidak memiliki antibiotik untuk segalanya. Anda tidak memiliki vaksinasi untuk segalanya. Tidak peduli seberapa hebatnya Anda tetap rentan. Tak peduli seberapa kuatnya Anda tetap rentan. Jadi hal ini bertujuan untuk menunjukkan kepada kita, memperlihatkan kerentanan kita, dan dalam proses untuk lebih sadar terhadap kerentanan kita sendiri, membuat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada Allah dengan perkara seperti ini.